Babagan geguritan. Geguritan yaiku puisi basa Jawa utawa puisi kang ditulis nganggo bahasa Jawa. Nah, umume geguritan ditulis kanggo nggambarake kahanan atine wong kang gawe geguritan. Artinya, geguritan itu atau puisi bahasa Jawa itu ditulis untuk menggambarkan perasaan seseorang yang membuat geguritan. Nah, geguritan uga iso digunakake kanggo ngaturake pitutur kanggo wong sing maca. Nah, selain untuk menggambarkan perasaan seseorang, geguritan itu bisa digunakan untuk menyampaikan pesan dari seseorang untuk para pembaca. Nah, misale pitutur guru marang murite, kakang marang adine, utawa wong tua marang anake. Misalnya pesan dari seorang guru yang ingin disampaikan kepada murid-muridnya, atau pesan seorang kakak yang akan atau mau disampaikan kepada adiknya, atau pesan ayah bunda yang ingin disampaikan kepada anaknya. Nah, bisa pesan-pesan itu ditulis atau disampaikan dalam bentuk geguritan atau puisi. Atau bisa juga pesan itu berupa kritikan atau saran atau masukan gitu ya. Nah, geguritan bisa ditulis ada dasar pengalaman, kaweruh utawa kahanan ati wong kang nulis. Artinya apa teman-teman? Konco-konco? Artinya yaiku geguritan iku bisa ditulis berdasarkan pengalaman seseorang. Misalnya kita pernah pergi kemana? Misalnya kita pergi ke gunung atau ke pantai, kemudian melihat pemandangan yang indah, kemudian kita merasa bahagia. Gitu. Kita bisa mengungkapkan kebahagiaan atau perasaan hati kita yang bahagia dengan menuangkan atau membuat sebuah karya yang berupa geguritan. Jadi perasaan kita ditulis dengan kata-kata yang indah dan bermakna menjadi sebuah geguritan. Nah, selain pengalaman, kita juga bisa menulis sebuah geguritan berdasarkan pengetahuan. Misalnya apa? Misalnya teman-teman kelas 4 sedang belajar tentang bunyi. Oh, ternyata bunyi itu merupakan gelombang, kemudian ditangkap oleh telinga, dia bisa merambat. Nah, pengetahuan-pengetahuan itu bisa disampaikan melalui geguritan atau puisi dalam bahasa Jawa. Seperti itu ya, konco-konco. Nah, geguritan ditulis migunakaké basa kang endah lan bermakna. Geguritan itu ditulis menggunakan bahasa yang indah dan bermakna. Jadi tidak hanya indah saja, tapi harus bermakna. Apa makna yang mau disampaikan kepada teman-teman? Apa yang mau disampaikan kepada pembaca? Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya, amarga geguritan kalebu puisi bebas, ndadekake geguritan kuwi ora nduweni aturan-aturan penulisan. Jadi, karena geguritan itu termasuk ke dalam puisi bebas, nah, geguritan itu bisa ditulis sesuai dengan ide teman-teman semua. Tidak ada aturan. Misalnya, biasanya kalau kita membuat pantun kan ada aturan ya. Huruf belakang baris pertama harus sama dengan baris ketiga. Kemudian baris kedua harus sama dengan baris keempat. Nah, kalau kita menulis geguritan, bebas teman-teman, baris 1. Misalnya kita mau menulis 15 baris. Nah, bebas. Mau baris 1 sampai baris 15 sama, semua boleh. Atau baris 1 sampai 15 beda, semua boleh. Seperti itu. Nah, kanggo gampangake konco-konco anggone sinau gawe geguritan, konco-konco bisa mulai saka tata cara ing ngisor iki. Nah, untuk mempermudah teman-teman dalam belajar membuat geguritan, nah, Bapak Ibu Guru punya langkah-langkah yang bisa dicontoh atau tips-tips yang bisa dicoba oleh teman-teman bersama ayah bunda di rumah. Apa itu? Yang pertama,
Yang pertama, mulai nentokake tema lan topik geguritan. Nah, teman-teman bisa memulai dengan menentukan tema atau topik geguritan yang mau ditulis. Misalnya tema apa? Tema pewayangan, pengalaman bahagia. Nah, di sini pengalaman kan gawe ati bunga, kekancan atau persahabatan, bekti marang wong tua atau bakti kita kepada orang tua, seperti itu. Lan tema-tema sapanunggale, misalnya tema-tema pendidikan, tema-tema kesehatan, seperti itu ya. Atau tema-tema hari besar, misalnya tema Ramadan, kemudian tema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, seperti itu juga bisa dibuat sebuah geguritan. Yang kedua, setelah sakwise kanca-kanca gawe tema lan topik, banjur dilanjutke nulis. Nah, nentokke pesan utawa pitutur apa kang arep disampaike marang para pemaos atau pembaca. Nah, misalnya teman-teman mau membuat geguritan yang temanya tentang persahabatan gitu. Kemudian teman-teman punya pesan, kalau kita bersahabat itu ya harus saling menolong, harus saling mengasihi, harus saling mendoakan. Nah, seperti itu kemudian ditulis pesan utamanya. Oh, kalau kita bersahabat, kalau kita ndek konco, kudu saling mendoakan. Nah, seperti itu. Saling menolong, seperti itu. Saling menyapa. Nah, itu pesan-pesannya. Kemudian ditulis. Nah, setelah itu ditulis, teman-teman bisa mulai membuat geguritan ya, dengan memilih kata-kata yang indah dan bermakna. Gitu. Nah, setelah pesan, kemudian tulisan, seperti itu mulai disusun, teman-teman bisa menentukan judul. Nah, misal apa judulnya sesuai dengan ide teman-teman semua. Oke? Nah, setelah selesai tuntas membuat geguritan, teman-teman akan belajar cara membaca geguritan. Nah, seperti apa teman-teman cara membaca geguritan itu? Nah, kita simak ya video berikut. Geguritan karipta dening Harum Sunaya Iswara. Puspa saking King Putra. Ibu kula putra panjenengan marak sowan ibu wonten ing dinten menika. Dinten tanggap warsa panjenengan. Ibu, kula dereng saged bekti. Namung satunggal puspa saking King Putra. Mugi saged ngrenggani manah panjenengan. Ibu, sampun sekawan dosa taun yuswanipun panjenengan. Kula King Putra namun saged ndonga mugi ibu panjang yuswa.